Itu mau ngebentrokin veteran sih sebenarnya. Ya sekalian main lah ke Paci Kokol ya kan. Bebasin nggak tuh, lepasin nggak tuh, lepasin nggak tuh. Langsung nyerong tuh dari kanan. Tang, ya kan. Waduh, tang. Centong nyalip dari kanan juga. Oh tahu anak Bonjer udah dikenain juga. Cek. Oke nih, buat Bang Kiting nih, gue lempar lagi pertanyaan buat Bang Kiting. Bang Kiting, emang lu selepas alumni masih suka aktif Bang Kiting? Terakhir gua ngikut 2011 apa 2012 lah kalau nggak salah tuh. Waktu Bonjer ulang tahun. Buset, Bonjer ulang tahun. Bonjer. Gua demen nih kalau ngomongin Bonjer. Coba Bang, bagaimana emang itu? Ya kan, Lu ngikut mana Bang Kiting? gua ikut Jawa lah. Oh ikut Jawa, oke. Info gua ditelepon sama John ya. Di mana lo kata dia kan? Zambar gue bilang ya kan. Sini Duri kata dia kan. Jadi gua ke Duri ya. Bonjer ultah nih. Yuk ya. Soalnya Dioski bilang alumni tahun lama Bonjer nih ada yang ikut. Wah, Monsternya lagi aja disebutin nih. Biangnya ya. tuh, lu kan doyan ngeladenin dia, gue bilang katanya. Yuk, kata gue kan. Udah akhirnya gue nongkrong tuh di Duri ya. Udah rame, anak Jawanya juga, udah Pati juga udah rame. Udah akhirnya jalan ya. Awalnya gue nunggu di Pesing lah ya, di jembatan Pesing situ tuh nggak ada ya kan. Akhirnya maju ke depan dikit lah ya kan, daerah situ. Nah baru tuh Bonjere nyambut dari arah Jakarta mau ke Tangka. Ya awalnya kan emang gue kan cuma mau nyulik doang ya. Awalnya gue cuma mau nyulik anak Bonjernya aja ya. Awalnya ya kan. Anak Jawa juga ada yang kena warga. Ada yang ketangkap Bang. Tangkap sama warga situ ya kan. Bebasin nggak tuh, lepasin nggak tuh ya. Nggak lepasin gue bantai nih kampung gitu ya kan. Akhirnya dilepasin tuh anak Jawa tuh ya kan. Bang makasih bang ya kan. Kalau gue habis nolongin dia, nah, di sebelah kanan ya, kalau posisi diri gue ya, sebelah kanan tuh Abil lagi ngetosin biang keroknya dari Jawa, dari Bonjer ya. Abil nih? Abil lagi ngetosin. Nah gue ngeliat posisi dia emang udah agak pepet ya kan. Gua ngambil nih, gua nggak tahu CR, nggak tahu dibilang kelewang ya, agak kecilan dibilang CR, masuk gede masuk gue ya kan, segini lah ya kan. Ya jalan ke situ, gua ngeliat dia cuma bawa-bawa doang, maju kagak, gua rampas aja ke bandanya ya kan, gua rampas, pas lagi Abil ngetosin, topinya jatuh lah kalau nggak salah. Topi siapa nih? Topi Abil nih kan, topi Abil jatuh. Dia hampir kena ya kan, gua langsung nyerong tuh dari kanan, tang ya kan, waduh tang, yang biang keroknya masih inget banget kan, gua teriakin gitu ya kan, dia ngepel mundur, Bonjer, dia tembus satu. Anjir, ngeri banget anjir. Abil juga ada situ, Centong juga ada, Centong taunya, emang superhero aku nih. Centong nyalip dari kanan juga, Centong kan dia emang spesialis nyulik dia kan, oh tahu anak Bonjer udah dikenain juga, cek ya kan. Bonjer udah tembus, udah gitu. Yang Kiting kata dia kan, kemarin aja tuh anak Jawa yang lu pegang doang maju kagak, gue bilang gitu. Kalau banyak action lu ya. Yang bawa anak 204 juga marah sama orang gitu ya. Bang, lu bang, kalau ini mah tadi ketolong juga bang ya, kata dia kan. Udah akhirnya anak-anak tuh halte Semanan tuh ngopi ngongkol di sana, sekali terusnya, gue bilang ya kan, Bang, lu balik kemana? Kata ke Tangerang apa ke Jambar? Kata gue balik ke Jambar sama adik-adian gue nih, adik-adian gue sama si Ajif kan gitu, sama temen gue juga masih Wawan ya kan. Gue jalan ke Jawa waktu itu tuh. Jam berapa ya? Sekitar jam 11 malam lah gue baru balik dari situ. Soalnya abis kejadian gue itu, polisi ramai banget. Ramai banget. Dan anak-anak bilang, jangan baik dulu bang ya kan, takutnya lu masih dikirim. Jadi akhirnya nongkrong dulu situ, dijamu juga sama anak 204 ya. Iya benar-benar. Segala makanan, minuman lah, rokok deh, capek lah gue makan rokok tuh ya, banyak banget ya. Jamu ya kan, bang kurang apa ngomong kata dia kan. Gue bilang kurang perempuan bang, nggak ada bang. Emang doyanan nih rasanya. Gue lupa nama anaknya bawa basis 204 deh, lupa gue lah. Tapi orangnya tahu lah ya. enak orangnya banget. Luar biasa emang. Nah pas gue balik, gue dibekelin sama dia ya kan, bang, buat ongkos nih ya kan. Emang posisi waktu itu kalau misalnya buang BM, gue juga nggak mungkin, soalnya gue jam 4 ya kan, jam 11 malam, gue naik helm ya kan, balik ke Jamar, udah ya. Ntar lu timbulnya jatuh kayak kumis lagi lo, aduh. Itu terakhir gue, Terakhirnya itu terakhir tuh. Berarti kalau yang tadi pas ketemu sama kumis di Prodeo, itu bukan terakhir? Itu kan, maksudnya
bentrok nih ya, itu kan gua nggak bentrok, cuman nonton. Oh, gitu. anjir. Beda dong. Oh, kalau yang di Pradok. Beda dong. Bener nggak? Beda, iya, bener. Soalnya ketemu di pal sama temen lu, gimana gue. Luar biasa ya. Itu terakhir gua bentrok. Terakhirnya bentrok. Nah, Miss, oke, Miss. Tapi kalau secara lu pribadi nih, Miss, di bawah kepemimpinan lu waktu lu jadi senior di Kampung Jawa, Miss, lu pernah ngebawa nggak sih, Miss, anak Jawa buat jalan ke Tangerang? Pernah. Pernah, Miss? Pernah. Buat ngelawan mana? Lagi itu cuma kelas 3 doang tuh gua ajak. Ngumpul di Setka. Itu gua ke 4 Cikokol. Ke 4 Cikokol. 4 Cikokol. Niatnya itu mau ngebentrokin veteran sih sebenarnya. Mau ngetes lah, udah kelas 3 terakhir kalau nggak salah. Udah di akhir-akhir deh. Dia mau nyoba juga. Iya, mau gue samperin lah ibaratnya, maksudnya ya sekalian main lah ke 4 Cikokol ya kan. Kompak sih anak-anak, pokoknya angkatan gue alhamdulillah Kompak lah ya. semua anak kelas 3 dari Bravo. apapun, ya kan. Albes kompak, di situ ada anak bloknya semuanya deh. Kemana nih? Gue bilang deh ke Tangerang aja lah, ke 4 Cikokol. Gue udah janjian juga sama anak 4. Nah itu gue deket tuh lagi tuh sama anak 4 tuh. Kelas 1 kan sempat crash, sebenarnya salah paham gara-gara yang anak GP itu ada anak itu. Akhirnya gue pas gue udah kelas 3 gabung lagi, baik lagi lah hubungannya kan. Nah, itu gue naik bakpor tuh, gue nongkrong di Taman 4 Cikokol. Udah ya, habis itu gue tungguin anak 4 ya. Kan gue berangkat nggak ketemu veteran, biasa kan dia rame tuh di pom tuh. Iya, betul. Gue ngelewatin deh di pom veteran tuh. Ini nggak ada nih, nggak ada anak veterannya nih. Padahal masih siang sih itu, jam 12-an. Itu momen apa gitu. Pokoknya cabut semua deh anak kelas 3 lah gitu ya. Pokoknya udah akhir. Udah gue ke 4, main bla 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 bla, nongkrong sama 4, gabung. Ini pure anak kelas 3 nih. Terus gue bilang, 4-nya main ya ke Jakarta. Gue bilang balik, ngikut. Jadi anak 4 ngikut. Ikut Berarti emang nggak ketemu tuh sama anak veteran? nggak ketemu. Yang ada diacak-acak gue. Iya. Di Cengkareng gue sama polisi. Cengkareng apa Kalideres gitu. Pas 4-nya ngikut tuh? Pas iya. Ya ampun. Pas 4-nya ikut. Jadi bingung juga tuh pas itu tuh. Kita selaku tuan rumah yang di Jakarta kan akhirnya ngerangkul juga sih. Ngajak istirahat lah apa segala macem di Taman 45 tuh. Ente ajak ke situ tuh ya? Iya. Oke nih Bang Kiting, tadi juga nih kita sesi pertanyaan nih Bang Kiting, sesi Q&A tanya jawab nih dari penonton setia CJ Channel yang mana tadi udah ada beberapa poin-poin tuh. Berarti Bang Kiting nih ada pertanyaan juga yang nanyain ente lulusan jadi tahun berapa lulusnya tuh Bang? Gua lulus 2008. Lulus? 2009. Lulus kan? Lulus. Punya ijazah kan? Punya dong. Kayak kan gue satu. bilang di awal ya kan. Kadang-kadang gue sedih ngeliat ijazah otomotif. Ya. Kena kagak kepake? Nggak kepake ijazah otomotif. Nggak ada yang ngerti gue otomotif. Nggak ada yang ngerti. Nggak ada yang ngerti. Tapi kan secara nggak langsung mental ente yang terbentuk ya? Iya. Nggak udah nggak ada untuk keraguan. nyari kerja gunain ijazah itu tetap kepake. Iya bener. Tapi Bang, berbicara ijazah Bijer, itu sempat nggak sih Bang lu punya pengalaman untuk ngelawan, lu dari Bijer nih lu nggak diterima gitu? Enggak sih. Kayak yang bilang sekolahan gue emang dibilang sekolah anarkis ya. Emang real anarkis ya kan. Tapi kalau untuk ngelamar kerja enggak sih. Yang penting satu lu nggak malu bertanya ya. Oke. Lu nggak malu bertanya sama teman-teman lu udah kerja atau lu nggak malu nanya perusahaan itu lagi butuh karyawan atau enggak. Iya, ya betul, kan? betul. Intinya kan di situ. Jangan malu bertanya. Jangan ya? malu bertanya. Sesat di kamar. Nah kalau buat lu sendiri tuh Kumis, lu sampai lulus Mis di Kampung Jawa, Alhamdulillah sampai lulus. berijazah, Berijazah. Real ya. Real. tapi tanpa persyaratan misalnya lulus dengan aman-aman aja apa bagaimana nih Mis? Nggak ada. Berjalan dengan mulus. Mulus ya? Iya. Mantep nih Kumis nih emang nih. Tapi Mis dengan jurusan lu yang dulu lu emban di Kampung Jawa sampai sekarang masuk nggak ke dunia pekerjaan lu? Enggak. Jadi pas STM itu gue jurusan listrik. Kuliah gue alhamdulillah udah lulus sarjana teknik sipil Buset. Makanya berarti sekarang lu di bidang di konstruksi. konstruksi bangunan. Konstruksi Dulu harusnya AutoCAD nih masuknya nih bangunan. Cuma Iya. kan nggak ada ya. Kan? Iya. Makanya Udah itu ada, yang gue bos. bingung. Lagi gue sekolah tuh listrik gue nggak ada nyantol soalnya. Iya. Lu kebanyakan nyetrumin orang kali. Sentrum mulu. Iya. Ke bengkel cuman buat main bola doang. Jadi nggak masuk. Malah kagak masuk Mis ya. Iya. Nah, iya tuh Bang Kiting nih. Ini juga ada pertanyaan tuh dari mungkin temen ente tuh. Itu kejadian apa tuh katanya tuh? Ceritain dong Bang Kiting. Ngacak-ngacak sekolahan. Tut. Jadi itu waktu gue mau jalanin ke Victor ya sebenarnya ya. Mau Gua ke mau Victor. jalan ke Victor. Emang jalur doi lah ya kan. Jalur sekolahan doi, gue pengen jalanin ke situ.
sama basis Gunung Sindurnya. Kalau belum nyampe situ, nyampe di itu tuh ada doi kan. Langsung aja gue turunin ya. Doi juga rame ya, kan gue bilang serame-ramenya Bijar tuh gak bakal nyampe 20 orang. Cuman dia kan Doski kan teriaknya udah, oh Bijar rame ya kan. Gue turunin aja, gue bentrokin langsung di situ. Ya makanya gue bilang sekolah itu ya. Ripal ya kan, kalau kata anak sekarang ya kan. Sebenarnya kalau zaman gue sih era gue ya Ripal cuman Ripalnya Gunung Sindur doang, Ripalnya GNR doang. Cuman waktu itu kan gue cuman pengen ngerasain mana sih. Iya, nyari suasana baru lah ya. Iya. Tapi sampai akhirnya dia jebol parah itu bang. Jebol parah, itu bentrok juga nggak lama, hitungan 5 menit 10 menit. Anjir, kelar. Buset. Tuh gue tembus-tembusnya sampai depan sekolahan itu. Anjir, sampai depan sekolah kampus itu. Gue lari ke sana ke arah Victor ya kan, udah anak-anak malas ngejar, udah tinggal. Akhirnya gue nongkrong aja di pasar Perumpung kalau nggak salah ya. Akhirnya gue nongkrong sama anak-anak. Nah, mau ngejalanin lagi, nggak ada juga. Akhirnya gue nongkrong di Telkom Pamulang. Iya, sama Toha ya kan, sama si itulah. Akhirnya gue nongkrong di situ karena udah nggak ada musuh lagi juga. Berarti memang ini real kisah lo nih di era lu tuh bang, memang bener-bener kuat bang ya bicara. Bener-bener kuat. Di atas angin lah udah. Di atas angin, makanya udah baik di cerita gue bukannya gue ningin, soalnya gue bilang sama mereka ya kan, mereka juga tahu kok ya kan, gue bilang gitu. Sampai akhirnya ada beberapa yang komen juga, oh iya bang bener emang kejadiannya begini, kejadiannya gitu. Gue juga nggak mau cerita yang aneh-aneh ya kan. Gue cerita ya sesuai aja. Karena takutnya viral emang. Nah, gua kalah, ya gue menang. Gue juga nggak mau cerita yang gimana gitu. Gue juga nggak mau tinggi, gue juga nggak mau terlalu rendah ya. Menyesuaikan fakta. Oke nih, buat Bang Kumis nih, Bang Kumis. Lantas Bang Kumis, sebetulnya kalau di era lu tuh, lu pernah nggak sih ngelawan bentrokin ngamprok dari sekolahan Tangerang? Itu doang palingan. Yang pas tadi doang tuh. Pas tadi doang sama empat cikokol doang. Tapi nggak sampai ngamprok begitu ya? Untuk gue pribadinya. Malah gue hampir ngedapetin. Anjir, ngedapetin apa nih? Ngedapetin itu orang itu. Jadi jebol pas awal bentrok kan itu kan dikejar, bener-bener dikejar tuh. Jadi ada ketinggalan tuh anak 4 atau anak GP di terminal Kaligrese. Gue ngeliat nih celana hitam nih, langsung gue nyerang. Gue nyilang dari ke kiri, udah gue sabet pakai kelewang lah gitu. Untungnya dia begini, tipis banget. Kok enggak kena ininya. Lalu kemudian sebetulnya Mis, kalau buat lu pribadi Mis, di barat, rivalitas di era lu lebih kental dengan anak mana Mis? Di barat ada DKI, ada Bonjer, udah itu doang kayaknya. Sama Bonjer? Bonjer. Ada Mis punya pengalaman yang bisa barangkali lu bagikan dengan Bonjer kenang-kenangan di era lu Mis? Ada sih, itu posisinya gue basis setka doang. Oke. Gue basis setka, ya 5 orangan lah, 5 orang. Pas Trans Harmoni tuh ada anak Bonjer situ, anak Bonjer Batu Ceper itu, Batu Ceper situ. Di era lu udah ada ya? Udah ada. Kalau nggak salah siapa tuh? Babang Sincan kalau nggak salah ya? Iya, Sincan. Pintu veteran DKI yang pindah ke Bonjer, Iya, betul? iya, Oke, iya. betul. Nah itu, akhirnya gue turun, akhirnya seberang-seberangan tuh, main panggil-panggilan. Buset. Maksudnya dia di jembatan yang pas puteran, gue yang di sebelah sininya. Nggak lama ada tuh naik motor Dwi Babi Buset. sama Itu lagi aja. Jamu Squid. Oh ya, Jawa Harry. Oke. Lewat naik motor, bilangin. Akhirnya pas datang dia naik apa ya? 157 apa ujian andalan gitu. Lupa gue. Mutar tuh, pas di situ baru gue ngegunting. Gue pakai Mister 30 cm tuh. Buset. Dia pakai celurit tuh. Langsung aja udah gue ributin. Tos tuh. Sempet ngadu? Sempet. Wah, cakep bener. Yang sebelah kanan pakai bata tuh. Jumpa. Akhirnya disilang lagi tuh sama si Kicrit. Udah akhirnya mental tuh semuanya gara-gara dipisahin. Ada polisi? Apa polisi kok nggak salah deh. Ada suara sirene sih soalnya. Cabut. Tapi nggak sampai ada korban di situ ya? Nggak ada korban. Lantas kalau menurut lu di antara tadi yang udah lu sebutin yang paling berat Pertanyaan berat nih kayaknya. Wede. Ya artinya bukan bermaksud apa-apa ya, ini kan versi dari Kumis nih. Bagaimana sih, gue pengen tahu. Sebenarnya beda tahun, itu beda kekuatan tuh. Lagi gue kelas 1 yang rada berani DKI.
Gua kelas 2 itu Bonjer. Pas kelas 3 DKI lagi. DKI lagi. DKI lagi. Wih, Di musuh bebuyutan doi DKI. DKI mulu ya. Memang saya tahu orangnya nih, tukang pecel lele nih. Nanti saya silaturahmi ke tempat dia nih. Nah, Bang Kiting, kalau berbicara senjata Bang Kiting, favorit ente dulu lagi zaman sekolah lebih demen bawa apa Bang Kiting? Stick golf gue. Stick golf. Stick golf. Alasannya kenapa Bang Kiting? Satu, ringan di tangan. Woi. Ya kan? Dua, ya walaupun dia ringan ya ujungnya itu sendiri ya. Kan itu kan ini tebel itu Bang ya. Paling enak buat ngantar Paling kepala. enak ya. Ketimbang kayak celurit, kelewang. Kurang dominan ya kalau misalnya gue untuk megang-megang yang itu ya. Cuman gue dapat warisan dulu dari anak Gunung Sindur kelewang. Ada yang gue jaga, mau gue selalu gue bawa kalau misalnya kemana. Tetap dominan gue stick golf. Stick golf. Kalau bankernya Bang, banker persenjataan Bang di era Bang Kiting tuh naruhnya di mana Bang di video? Kalau jalur untuk Lasa Kalideres, Di Kalideres. di Kalideres. Lah kan abang kan ini bisa dibilang kan tengah-tengah bang. Iya, makanya kan kalau bilang kalau misalnya untuk jalur Sindur, gua ngambil ke Sindur, daerah Victor situ bahannya. Kalau enggak gua ngambil di Robuntu, ada juga temen gue bankernya. di situ, si Penny, Buset. ya kan. Kalau untuk di Kalideres gua ngambil di si Black si peci coklat, bankernya itu. Bankernya. Bukan dibawa nyampe ke sekolahan, bukan. Dibawa ke sekolahan dia misalnya anak-anak mau jalan dia pasti dia datang bawa bang. Nggak pas lagi mau bentrok nih, nggak dibawa. Jadi pas besok mau jalan itu kita turun ke bawah, bayar udah ada loh. Biar udah ada, pokoknya udah pasti ada bang ya. Lantas kalau sebuah dalam keributan bang, di era Bang Kiting tuh tolak ukurnya main gede-gedean BR, itu jadi tolak ukur kemenangan apa bukan Bang Kiting? Kecepatan tangan sih Wih, menurut gue ya. Iya. assassin dong, ngeri nih pak. Assassin counter attack-nya sama tank nih. Satu sama nyulik sih. Awan nyulik. Ya pas kita lagi tos-tosan kan gue bilang dulu kan di belakang gue nih pasti ada CS gue ya, anak tiga raksa ya, si Gilbert tuh, gue bilang ya kan, dia tuh selalu ngejaga gue, ngejaga waktu itu pas lagi gue ngetos nih, ngejaga gue dari yang nyulik gue, dari yang mau ngebantai gue dari belakang, ya kan, STM udah ciri khas ya kan, mindik, nyerong ya kan, Kena aja tuh. nah dia tuh selalu pasti ada di belakang, Pasti ada. Ya memang berarti artinya harus ada tandem lah bang. Nah, dan anak-anak pun begitu kayak misalnya si Inul ya kan, tandemnya kalau nggak si Badri, Sabto, Doyok, ya kan pasti ada. Penning dia rivalnya sama si Doyok, itu pasti ada. Yang tandem tuh Memang manusia tuh saling ngejaga. nggak bisa sendiri, nggak bisa tunggal. Nggak bisa. Emang kita robot. Sekuat-kuatnya badan ya kan, sekuat-kuatnya fisik, tetap aja lah. Tetap aja. Pasti ada hari apa sih. Betul. Gua aja yang nggak tahu. Bang Kumis tadi tuh ya. Lagi ribut, nggak berasa tau tuh. Kayak gue bilang kayak gitu, pasti ada tandem. Nah buat ente sendiri nih Kumis nih. Ini memang di channel lu sendiri lu juga mempublikasikan kalau nggak salah itu adalah era lulusan lu tuh. Iya, lulusan Ada beberapa video, buset, Kampung Jawa kondangan. Banyak banget, sampai berapa patas itu? Itu sebenarnya momen apa sih, Mis? Kampung Jawa lagi obes begitu, Mis? Buset, itu mah rame banget. Udah itu pure anak Jawa, bukan gabungan-gabungan, itu pure. Itu pure anak Jawa. Pure. Itu lulusan. Lulusan gue itu. UAN apa UAS? UAN kita nggak jalan karena angkatan kita tuh pada pinter. Karena kalau UAN kenape-kenape, UASnya nggak bisa ngejalanin. Berarti Jadi, lu UAN-nya nggak jalan ya? gue UAN nggak jalan, nongkrong di lapangan biasa lah. Kenakalan aja. Itu di lulusan gue tuh 2 patas sampai tas atas diiringin begini nih. Jar. Udah gitu. Pas ketemu di Cengkareng, anak kamput 1 metro. Ketemu kampung. Kamput jadi gabung. Woi deh. Kamput, Kampung Jawa jadi 3 tuh. 1 metro, 2 patas, gede. Jalan kemana tuh misalnya? Itu Sedan Mogot, mundur mandir. Emang bener-bener warawiri dong. Warawiri. Gila. Sayangnya nggak ketemu musuh. Ketemu musuh cuman betrik, tapi ya gitu ngelihat Jawa mau kondangan. Begitu buset. Iya, mau kondangan. Itu pada bawa amplop semua tuh. Buset, coba lu temuin dia bang ya. Dikasih. Dibagiin aja. Tiket masuk rumah sakit tuh ya. Itu paling rame. Paling Lagi rame gue kelas bener ya. 1 patas, gue kelas 2 sepatas angkatan gue. Karena di angkatan gue, alhamdulillah tuh kelas 3 kompak semua tuh. Dari Kalideres kompak Ki. Kompak ya? Iya rame. Buset. Aduh. Gue nggak tahu deh kalau bentrok bener-bener amprokan gimana tuh. Jadi ya buat teman-teman nanti kalau mau lihat videonya cek aja langsung di channelnya Bang Kumis. Tadi apa namanya Bang? BJ Channel. BJ Channel. Namanya jangan pengen lupa, namanya keserimpet dia.
Jangan lupa di like, subscribe juga tuh channelnya tuh. Bisa Oke. taruh di link deskripsi. Iya ya. betul, nanti gue taruh deh, intip-intip aja ya. Nah kalau sementara di era lulus-lulusannya Bang Kiting nih, itu adalah momen dimana Bang Kiting harus melepas kesombongan nih. Itu ada kejadian apa Bang Kiting? Wah, cerita sedih deh waktu gua pas lagi sesewan. Sedih bagaimana Bang? Yang gue bilang ya kan, dari mulai yang batu sampai yang biasa aja tuh hadir. Karena momen itu kan terakhir kita jalan. ya kan. Betul. Wah, udah patungan segala BR aja gue pakai patungan saking buat nyiapin ya. Buset. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu udah kolekin semua rata. Ya. Udah nyiapin segala macem BR aja hampir berapa tas gitar. ya. Anjir. Banyak banget. Oh, itu rata-rata kelewang Cipolop. Rata-rata. Mulai dari yang batu sampai yang tipu itu hadir semua. Ngumpul semua. Kumpul semua. Saat pas udah jalan, ya kan seharusnya kan gue juga nggak ngerti waktu zaman gue tuh uang tuh gimana kali ya, terpisah apa gimana gue nggak ngerti ya kan, soalnya kan pas lagi zaman gue era gue tuh modern tawuran banget ya kan. Pas udah selesai uan, hari ketiga ya kan, hari Rabu dong, selesai uan ya kan, di jalan, pas nyampe ke Bonanas, udah anak-anak udah wanti-wanti ya kan, nggak ada nih, nggak ada, sampai apotek nggak ada juga, kebetulan tuh ya. Beman tuh ke arah Poptek. Poptek lagi. Arah Poptek. Gue lewat jalur pos ke situ ke terminal Cimontek. Pas depan terminalnya gue nongkrong di situ. Itu satu pun anak Poptek nggak ada. Adik-adikan gue juga yang kelas 2 juga ada beberapa yang ikut sampai bingung, Bang gila gak ada ya. Mana? Padahal kan gue kan selalu serta Iya dong, harusnya bener benar. nggak? Momen Ya kan? euforia tuh akhir. Nah, padahal gue jalan tuh jam anak-anak bener-bener ngumpul sekolah jam 12-an ya. Jam 11 gue dari Bijar, dari Serpong ya kan, udah jalan. Dari situ jam 12-an tuh bener-bener nggak ada. Akhirnya nunggu sejam situ nggak ada yang nongol, setengah 1. Malas dibubarin polisi juga. Akhirnya gue ngebrong lagi dong. Gue ngebrong lagi dari arah Cimone, gue langsung ke Ceper ya kan, tembus. Bonbes, Ampera kosong. Nah akhirnya di lewat Kalideras, Pasar Cengkareng, di situ ada anak FTM. Harja apa Saceng ya, gue lupa tuh. Ya namanya anak-anak dari tadi jalan gak ketemu satu pun ya kan, sekalinya ketemu bodo amat temen mau apa bantai aja ya kan. Buat turun langsung kan. Ijer, 8, 9 nih. Gue bilang itu anak-anak juga udah cepet, Ijer. Ya udah kurang ya kan, udah tatak udah gaya STM yang lari kiri kanan ya kan, udah ledekin kan. Buar aja. Bentrokin, doi juga udah siap ternyata. Kalau nggak salah aja ya. Temen gue juga nggak pernah ngedenger nama sekolah dia ya kan. Baru denger pas itu ya. Nah itu tembus deh tuh anak SMS itu tuh. Tembus sampai situ akhirnya ya karena perlawanan nggak begitu sengit ya. Udah gitu warga juga resah, akhirnya gue berantemin aja warganya. Buset. Warga Cengkareng. Gue bantu Buset. warga Cengkareng. Akhirnya gue bentrokin. Warga-warganya jebol ya kan. Jalan lagi dong ke depan. Masih jalan lagi, terusin lagi, bablas. Biasanya kan di Pesing tuh jembatan gantung udah pasti ada dong yang betul. nongkrong ya, mau tiga kedoya, mau bonjer, pasti bener, dong. bener. Bener kan? Nggak ada kosong. Buset. Nyampe ke lampu merah Pesing, biasanya ada tuh di sebelah kiri ya kan. Mau arah ke Jalan Panjang biasanya ada ya kan di bawah jembatan. Kosong juga. Maju terus sampai Grogol ya kan. Budut tuh bantai sama gue kan, jalur situ biasanya ada ya kan. Nggak ada juga. Nggak ketemu juga. Nggak ketemu juga. Sampai apa namanya, terminal Grogol nih, anak-anak udah nyampe terminal Grogol. Berhenti terminal Grogol ya kan. Nungguin di situ, nggak jam 2-an lah menurut gue tuh ya. Nongkrong situ sampai setengah 3 nggak ada. Gue bentrokin aja satu DKI kata temen gue. Head cutting, yuk kata gue kan, mau mental siap, BRD banyak, kenapa enggak, ya kan? Majuin terus. Sampai gue bundaran Rok sini puter balik nih, nggak ada satu pun di situ, nggak ada. Makanya gue bilang waktu UN tuh, selesai UN tuh sedih anak-anak. Gimana gue bilang sedih? Momen euforia terakhir, ya kan? Nggak ketemu. Segala persiapannya udah oke. Kalau untuk masa ya kan, mulai gue bilang dari mulai yang paling batu sampai yang ada semua. Memang nggak ketemu ya? Nggak ketemu sama sekali. Akhirnya gue puter balik, nongkrong tuh di Pesing setengah 4 sore. Nungguin bener-bener sampai nungguin itu? Bener-bener nungguin sampai jam 4 lewat. Nggak ada satupun. Ya ampun.
puter balik ting, kasihan yang jauh. Ya kan satu yang basis parung panjang, Iya. 3 raksa segala macam kan mereka naik kereta ya kan batas kereta waktu itu kalau nggak salah tuh 8:30. Iya betul, kita kan maklumin Iya. mereka lah ya, Nah. tamu benar-benar. Akhirnya arah balik pun nggak ada sama sekali ketemu. Nah pas lagi ketemu-temunya pas lagi di bundaran BSD tuh. Bundaran BSD disangkanya anak veteran ya kan, itu putih ya kan. Taunya anak Pajit kata dia. Black udah pengen tuh, udah turun ya kan gue. Pajit kata gue. Berarti Black ya kan. Sorry kata gue. Sorry ya kata gue. Ya teh nggak apa-apa ya kata dia kan. Nggak ada yang kena ini ya kan. Anak-anak juga nggak tahu ya kan. Aku udah nafsu punya gua ya kan, pala udah Dari muter. seharian lu kalau. Akhirnya sindur ting coba ya kan, paling kali ada cerita-ceritanya ya kan buat foto-foto ya kan. Buset buat foto-foto. Nggak ada Kagak ada juga juga. sampai Rawabuntu. Akhirnya udah ya kan, berhubung waktu udah sore juga jam 5-an, yang sindur balik sindur, yang jalur Serpong ya balik ke stasiun Serpong ya kan. Dan gua pun nyampe Gading aja itu maghrib. Sampai pas udah memang balik Udah ke kandang lah, ke rumah lah ya. Gue baliknya gue bilang ya kan, gue tuh cuma berempat dong sekolah. Itu zaman gue tinggal sisa 2 orang dari Bona. Gue masih Adam udah. Dia yang bawa kelewang gue, mau badannya tinggi gede ya kan. Kelewang 1 meter masuk badan. Dia masukin dari sini nih, lipet di sini nih. Pas ujungnya kan bengkok begitu. Iya. Udah, enteng aja balik. Gue cuma berdua doang itu balik udah. Balik. Gak ada lagi. Tapi memang nggak berakhir sedih gue bilang kagak ketemu musuh. Sedih. Kayak gue bilang, kalau Citawen mah gue sedih. Gua bilang Jadi lo ya kagak punya kenang lulus-lulusan lo. ya itu cuma ada foto-foto aja pas lagi pilokan di pesing doang udah. Tapi Miss, kalau buat lu Miss, tolak ukur sebuah kemenangan di era lu gede-gedean BR apa kagak? Enggak sih, semua dari nyali. Semua dari nyali. Megang bayar gede tapi nyalinya nggak ada. Melempem juga. Ributin pakai sapu lidi juga kabur. Ah, iya benar. Kalau lu nyalinya gede, lu ribut pakai sapu lidi lawannya kelewang segede gaban. Tetap menang. Sama-sama main kecepatan tangan. Betul. Menang gitu. Sama kita main otak juga lah Bang ya. Iya. Kalau kita lebih main otak sih, gua akuin ya. Timbang main percaya sama Dukun. waduh dukun. Mbah. Simba. Ya kan? Oh iya Miss, kalau di era lu Miss, nama Demek Bonjer udah mulai kedengeran juga nggak sih Miss? Buat pelajar kampung Jawa pada saat itu, khususnya buat lu. Ya gue sih tahu Demek dari omongan-omongan aja sih. Cuman kalau gue pas bentrok, ya gue nggak tahu tuh Demek yang mana gitu. Karena udah berbaur begitu ya. Berbaur begitu. Sempat sih di Cengkareng juga ada kejadian juga, cuman kita kalah. Bener kalah nih. Bener kalah. Bagaimana kok bisa? Jadi mereka udah ada di bus mantekin. Oke, bener-bener. Kalau nggak salah ada si omnya juga ya. Ada om tuh. Nah, betul. Nih kejadian ini pernah diceritakan sama kawan kita dari Bonjer 5 nih. Saudara Bool nih. Gue udah lewat tuh dari bus, cuman lagi tuh nggak ada, nggak ketemu. Nah, gue ketemunya pas muter Ki. Nah, betul iya bener-bener. Pas muter, ngelewatin apa sih namanya tuh 45 apa itulah pokoknya daerah situ. Gue keluar, tahu nya di seberang udah rame. Udah mau nggak mau kita nyebrang, bentrokin. Udah sempet tamprok sih. Akhirnya kita gimana? Tiba-tiba Iya betul. Oh, mundur. Aja, iya betul. Fair nih. Mengakui ya sebuah kekalahan. Artinya memang di sini narasumber gue mengakui dah. Nggak ada yang ditutup Bang ya. Ada. Karena memang bukan bermaksud ya. Kagak ada semuanya yang merasa hebat di sini. Biar fair. Tapi Bang, tadi abang sebelumnya bercerita bahwasanya pernah 2 kali tuh artinya tuh nemuin sosok Om Demek tuh. Yang tadi Bang Iting selepas lulus ngikut kan. Iya. Emang sebelumnya Abang Iting pernah jumpa sama yang Demek itu Bang? Udah bilang pernah jumpa ya pernah ya. Gue bingung juga ya sama Bonjer ya. Kenapa yang Abang bingungin? Aduh itu alumni tua ya menurut gue. Bener. Mungkin 5-6 tahun kali di bawah. Di atas Di atas apa? gue ya. Tapi kok masih ngikut. Padahal zaman dia sama zaman kita kan eranya beda-beda lah ya. Beda, benar. Dan waktu itu namanya gue ngetosin ya gue tosin aja. Tetep Sampai lah. buat tetep aja kan mungkin waktu itu ya posisi gue tosin dia gimana sama gue ya mungkin satu visi kali ya menurut gue ya. Udah nggak sehebat dulu kali kan. Kalau gue masih gagah-gagah aja umur segitu lagi ya prima kan. nyari jati diri kan. Ya sedangkan dia di atas gue lebih ini. Nah pas gue lulus pun ya Masih juga. luar biasa memang. Ya karakter orang beda-beda Bang Kiting ya. Mungkin tujuan dia mengawal atau lain sebagainya. Kan gua juga nggak tahu. Benar maksud Bang pelajarannya. Nah Bang Kiting, dan juga buat kawan gue Kumis nih. Ini dari serangkaian pengalaman kalian yang memang udah lu lalui penuh dengan drama. Hikmahnya apa, Mis? Yang bisa lu petik perjalanan lu selama Putih Abu-Abu? Hikmah gue
selama gue sekolah ya satu ya ambil ilmunya dari pelajaran edukasi kayak gitu. Dan sekolah itu kan kita kan ibaratnya orang tua kedua ya. Ya betul. Ketika kita di sekolahan, nah ketika hikmahnya di jalur, nah itu kebersamaan. Nah, Kita punya kekompakan, saling mengerti sesama teman kayak gitu. Susah senang bareng kayak gitu. Dan mental terlatih, buset. Nggak diragukan. nggak diragukan. Buset. Mau coba, colek aja. Celau bahasa orang. Kalau buat Bang Kiting, hikmahnya apa Bang? Dari serangkaian kisah panjang nih Bang Kiting yang saya bilang, saya seru banget. Kalau di masa-masa putih abu-abu ya, Betul. nikmatin, jalanin, jangan pernah nyesal. Itu bukan beban lo. Maksud gue dalam arti kata jangan pernah nyesal itu beban lo. Apa yang lo pilih, ya lo harus jalanin. Betul. Lo harus nikmatin. Jangan dikeluh-keluhin ya. Wah, gue pernah nyesel nih ini, wah. Gue nggak pernah ngerasa kayak gitu. Karena nggak ada masa lalu, nggak jadi mungkin, sekarang nggak ya. mungkin ada masa depan. Iya, betul. Jadi menurut gue ya nikmatin, jalanin. Jangan ngerasa kalau itu beban moral berarti. Betul. Dan juga jangan malu untuk dikisahkan karena memang faktanya ada ya. Iya. Nah, Komis, ini buat harapan lo apa nih, Mis? Hubungan antara Kampung Jawa dengan Bizer ke depannya nih, Mis? Artinya biar seperti apa? DJ nggak ada Yang sedih. terang. Ya mungkin walaupun nggak ada ya. Iya. Ini kan Bijer sekolahnya udah tutup. Tapi ya kata senior-senior kita, senior-senior Bijer, senior-senior Jawa, meskipun sekolah tutup, tapi silaturahmi nggak bakal tutup. Nah, tuh betul. Nggak bisa diputus lah Nggak ya. bisa diputus. Kalau silaturahmi dari gua sama alumni-alumni yang lain juga tetap masih jalan, masih akur, Nah, nggak ada problem gimana. ada problem. Ketemu juga masih saya ngopi bareng, rokok bareng gitu. Walaupun gedungnya udah katanya udah mau dirubuhin, Bang. Bener emang, Bang. yang cerita gue sedih ya. Iya, anjir. Sedih weh. Mungkin kalau misalnya lo yang jadi gue juga lo ngerasain Iya, hal yang bener-bener. serupa ya kan. Aduh. Gue mau cerita anak gue sekolah papa di mana ya. Lo tinggal puingnya doang aja. Ada kaca. Ya, artinya seperti itu memang namanya sebuah hubungan ikatan, persahabatan, silaturahmi itu nggak bisa diputus dalam bentuk wujud ya. Karena sifatnya kan antara batin ya, si rasa, berbicara soal rasa, nggak bisa bohong. Nah Bang Kiting, kasih pesen Bang nih Bang, buat pelajar nih Bang yang masih Ya. pada bentrok. Kayaknya kemarin nih rame banget nih Bang nih malah. Aduh bagaimana sih tuh Bang, coba Bang pesenin Bang. Ya kalau pesen moral dari gue ya kalau dibilang kayak stop tawuran kayak gitu nggak mungkin lah ya. Nah Nggak iya tuh Bang, mungkin, gimana ya. tuh Bang, bener Bang. Kalau pesan pribadi gue ya kalau lu mau tawuran satu, lu jangan pernah nyebut diri lu korban ya. Lu pelaku bukan korban menurut gue. Yang kedua, ya apa yang lu terima, koma cacat, ya lu harus terima, jangan lu ngadu, ya kan? Menurut gue. Dan yang ketiga, kalau bisa mah jangan sampai mati lah ya. Aduh, bener-bener. Iya. Ngeremnya gimana Bang? Caranya Bang, kalau lagi program gitu repot juga Bang ya? Hah? Kalau Ya, takutnya kebablasan Bang. itu tergantung dari hati nurani Oh, iya, masing-masing ya. betul. Gue walaupun di cerita gue banyak sering main orang, tapi gue nggak pernah nyampe matiin mereka. Ya kan? Soalnya kalau misalnya lu matiin juga rugi. Suatu saat lu mau cerita ya kan, Nggak ada korban kisahnya lu, tadi. korban lu aja udah mati, udah jadi tanah. Bener. Bener nggak? Kalau misalnya korban lu masih ada, tuh dia yang pernah gue Buset, kenain. Bang, Arwad, ya kan? Anjir. Gitu. Ya, Pesan gue itu aja. Karena itu tuh. Kalau pesan dari Bang Kiting boleh, tapi pakai otak. pasti pakai insting dan perasaan juga lah ya. Pakai otak Anjir. lah. Nah kalau dari Babang Kumis Akoh nih, pesenin coba Bang. Gimana menurut lu Bang? Kalau menurut gue, ingat orang tua di rumah. Nah, tuh dia tuh. Orang tua bekerja buat nyekolahin anak. Ternyata anaknya masuk polisi, kena bacokan, yang repot orang tua juga. Hindarin lah yang namanya tawuran. Kejar lah ya cita-citanya. Sampai ke negeri Cina. Sampai ke negeri Cina ya. Nggak kejauhan. Kejauhan kagak tuh kita ke Cina tuh. Jangan ke Cina, ke Jombang dulu, Sudimaran. Gitu sih biar Kalau setinggi langit nggak ada tangganya. Iya, kagak ada tangganya juga, repot ini ya ada. masa depan itu lebih penting. Betul. Dibanding. Maksimalin ya. Iya. Maksimalin ngejar cita-cita yang mau-mau. Ya tadi ya bener nih, gua setuju nih sama Bang Kiting nih. Meskipun memang kita nggak bisa menyetop tawuran Bang ya, setidaknya masih menggunakan hati nurani lah. Sama otak. Sama otak. Kasihan, karena nyawa cuma satu, nggak ada di Mangga 2, nggak dijual bebas. Kalau ada yang jual mau gue beli 4. Bener, buat setokan dulu Bang ya. Anjir, luar biasa Bang.
Ya jadi buat teman-teman Steel CJ Channel kayaknya seperti itu aja kali Bang Kiting ya. Iya. Dan juga Bang Kumis nih yang mana karena di sebelah kirinya Bang Kumis udah hadir Bidadari. bidadarinya yang menunggu kepulangan Bang Toyib nih anjir. Jadi ya memang buat teman-teman CJ Channel juga gua atas nama pribadi mohon maaf nih dalam penyampaian gue obrolan bersama para senior teman-teman dari STM Bijer dan juga Kampung Jawa yang mana sekali lagi kisah mereka nih gue kagumi nih dan memang jangan ditiru karena itu udah kisah dulu di tahun 2008 udah lama banget. Pokoknya dari gue Waki Sajala dan seluruh kerabat kerja CJ Channel yang bertugas pamit undur diri. Jalin terus silaturahmi, stop tawuran pelajar. Bravo.